kota kabupaten yang diselenggarakan atau di leading langsung oleh DPD. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya teman-teman dari DPD dan juga DPC di bawah monitoring DPW dan juga BPW eh, bisa mencari mana pola yang memilih pola yang paling tepat ya buat kota, kabupaten dan wilayahnya. Waktu pelaksanaan. Secara umum pasar kita semua ini karena menggunakan model platform dan juga aktivitas yang sifatnya transaksi secara harian dilaksanakan sepanjang waktu, setiap hari, sepanjang tahun. Metodenya online menggunakan platform marketplace yang direkomendasikan secara nasional oleh kami. Yang kedua, offline dilaksanakan di hari libur sarannya ya. Untuk offline-nya disarankan waktu pagi dengan agenda bersama kader masyarakat dan pelaku UMKM. Contohnya menyelenggarakan program Senam Nusantara dan bisa melakukan kolaborasi lintas bidang badan karena memang justru kesuksesan dari program ini ketika dilaksanakan lintas bidang badan. Ya, misalkan dengan bidang koperasi, desa, dengan bidang tani nelayan, bidang BPK terutama ya, kemudian Bitnaker, bidang keolahragaan, kepemudaan dan seterusnya. Ya, di level DPC dan DPD. Yang paling ideal adalah dilaksanakannya di level DPC ya, yang paling ideal. Sebentar. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua dan yang ketiga adalah konsep hybrid. Jadi pada saat offline itu para pelaku UMKM yang sudah terdaftar di pasar kita semua itu nanti ada apa namanya? Ada labelnya dari marketplace yang kami tentukan untuk menjadi point of sales ya. Jadi para pelaku UMKM melakukan dagangan penjualan secara offline pada saat acara offline seperti agenda Senam Nusantara, ada mungkin pagelaran rakyat dan seterusnya gitu. Tapi semua transaksi secara digital langsung termonitor melalui platform. Jadi konsepnya adalah hybrid, menggabungkan aktivitas offline dengan fitur platform digital yang sudah kita siapkan. Tapi secara harian, day to day, 7 kali 24 jam, 7 hari kali 24 jam, itu dilaksanakan secara online. Tempat pelaksanaan untuk offline, kami menyarankan di rumah berdaya atau sekretariat DPD dan atau DPC, memungkinkan juga sewaktu-waktu bisa diselenggarakan di DPW dalam format yang lebih besar gitu ya, dan atau tempat yang representatif tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Jadi bisa di lokasi atau aset yang dimiliki oleh internal kader atau simpatisan seperti lapangan, termasuk area umum yang diizinkan dan memungkinkan. Online ya dengan menggunakan platform, sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan. Launching dari program pasar kita semua. Launching pasar kita semua ini ada soft launchingnya. Ya, soft launchingnya kita selenggarakan pada Milad PKS yang ke-24. Rencananya insya Allah tanggal 26 April hari Ahad. Kurang lebih beberapa hari lagi ke depan. Dilaksanakan selama periode 1 bulan. Sampai dengan Ahad 24 Mei 2026. Jadi kurang lebih selama 1 bulan atau kurang lebih sekitar 28 hari. Metodenya online dan hybrid. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah Bismillah berminat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pasar kita semua dan sekaligus meramaikan dan mensukseskan agenda Milad ke-24, nanti kami akan berikan link Google Form untuk pendaftaran. Ya, konfirmasi keberminatan untuk berpartisipasi dalam program pasar kita semua. Nanti boleh diisi, nanti kita akan ada lanjutan Zoom meeting teknis berikutnya ya bagian dari persiapan atau ada WhatsApp group yang kita siapkan untuk koordinasi lebih intens. Nah, yang kedua adalah grand launching. Jadi sejak nanti di soft launch pada agenda Milad PKS ke-24 oleh Presiden, kita akan berjalan terus meskipun sudah melewati 30 hari. Ya. Kenapa? Karena memang program ini dipersiapkan untuk sepanjang tahun. Selama masa periode kepengurusan kita, bahkan mudah-mudahan diteruskan oleh periode kepengurusan berikutnya ya, insya Allah. Uh, tapi grand launchingnya, acara besar yang kita siapkan untuk lebih masif itu dilaksanakan pada saat pembukaan boom keempat.
Dulu kita sebut dengan nama BOE, Business Opportunity Expo. Sekarang namanya di-update menjadi Business Opportunity Engagement and Matching. Tetap angkanya melanjutkan angka BOE yang keempat, ya, atau boom yang keempat. Insya Allah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus, berlangsung selama 14 hari rencananya ya, atau mungkin bisa jadi 21 hari, nanti kita update di persiapan. Metodenya sama dengan online dan hybrid, seperti yang Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang sudah pernah tahu pelaksanaan BOE beberapa waktu yang lalu ya, dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, insya Allah yang pada kesempatan ini jauh lebih masif dan lebih maksimal. Jadi ini agenda launchingnya. Kemudian untuk rekrutmen UMKM. Tentu keberhasilan dari program pasar kita semua ini kata kuncinya adalah rekrutmen UMKM. Rekrutmen UMKM ini tentu bagian dari rekrutmen dakwah ya. Rekrutmen kepada eh, mereka untuk kemudian memiliki preferensi politik kepada PKS dalam perjalanan dan prosesnya. Jadi, rekrutmen dan seleksi UMKM dilakukan oleh level DPC dan atau DPD. Rekrutmen UMKM tentu yang diprioritaskan adalah rekrutmen UMKM dari anggota pelopor dan penggerak, juga para simpatisan dan konstituen PKS. Ini menjadi prioritas utama dari pasar kita semua. Dan juga tentu membuka kepada masyarakat umum, gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah memang rekrutmen. Rekrutmen off-taker, ini juga menjadi bagian poin penting keberhasilan dari program pasar kita semua, maupun program boom nanti di acara event besarnya. Kenapa? Karena para off-taker ini akan menjadi apa namanya salvo shooting ya, menjadi menjadi eh, quick win ya, kemenangan cepat bagi program ini. Jadi rekrutmen off-taker ini tentu dipersiapkan gitu ya oleh teman-teman yang menjadi pengurus di DPC dan DPD gitu, untuk memastikan mereka-mereka yang berada di inner circle kita punya kesiapan, keinginan untuk mensukses ini. Ingin berpihak, ingin memiliki keberpihakan dan ingin memenangkan dakwah ini lewat jalur pemberdayaan UMKM. Mereka berkomitmen untuk membeli produk lewat program pasar kita semua. Dan ini nilainya nggak besar, ya nggak mahal gitu, mulai dari kisaran misalkan 50.000 sampai tidak terbatas. Oke, misalkan Bapak dan Ibu memprospek salah seorang kader, ya semua kader mau kontribusi berapa nih? Oh, saya siap 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, no problem. Ya, itu bagian dari rencana rekrutmen of taker. Dari pengalaman kami, biasanya ledakannya lebih besar daripada yang sudah direncanakan. Awalnya rencananya cuma belanjanya 50.000 selama program kegiatan pasar kita semua. Tapi ternyata setelah melihat antusiasme masyarakat, melihat aneka macam ragam produk dan varian, itu belanjanya lebih daripada itu gitu. Jadi ini lebih sebagai pemicu atau stimulator dari keberhasilan program. Nah, tentu salah satu yang harus dipersiapkan juga adalah WhatsApp Group. Kenapa? Karena WhatsApp Group ini adalah media semi manual, semi online, dan sekaligus mengakomodir mereka-mereka yang belum langsung bisa belanja dengan menggunakan platform. Tidak terbiasa, walaupun ini sudah sangat minimal banget ya, jumlah orang yang nggak biasa belanja lewat marketplace gitu ya. Jadi ada WhatsApp Group sebagai eh, backup system atau sebagai manual system. Jadi WhatsApp Group tetap kami sarankan untuk bisa dibuat oleh DPC dan juga kalau memungkinkan oleh DPD yang memiliki WhatsApp Group pasar kita semua. Yang kalau dulu itu tanpa ada link digital. Kalau sekarang WhatsApp grupnya bisa dipublikasikan selain menggunakan e-katalog, ada link tokonya juga gitu. Jadi udah memudahkan. Ini media WhatsApp-nya eh, dibuatkan room pasar kita semua. Contohnya pasar kita semua, strip nama kecamatannya apa. Kemudian waktu pasar itu biasanya kita selenggarakan pada saat agenda boom, tapi bisa dilakukan setiap hari karena agenda programnya sepanjang tahun. Ini ada waktu pasar jam pagi, jam 10, jam 11, ya tim admin DPC itu posting gitu ya, produk-produk yang ada dalam daerah kecamatannya, sore harinya gitu ya, kemudian malam harinya, dan seterusnya. Ini cuma saran waktu aja ya, saran waktu. Oh ya, tadi saya ada yang kelewat dikit. Kita punya konsep di mana rancangan kami satu DPC itu minimal banget punya 50 UMKM yang terdaftar dalam pasar kita semua. Jadi satu DPC itu sekurang-kurangnya, saya balik dikit ya, Bapak dan Ibu semua.
ke KPI yang tadi. Oke. Ini asumsi satu DPD itu ada dua kota yang berkontribusi. Jadi dari sekian banyak mungkin ada 10, 20, atau bahkan 30 kecamatan dalam satu kota kabupaten. Itu kami cuma mengasumsikan dalam satu kota kabupaten hanya ada dua DPC yang ikut terlibat dalam program pasar kita semua dan nanti berlanjut dengan agenda event boom gitu. Berarti satu kota kabupaten asumsi ada 100 UMKM. Satu UMKM itu asumsi kami itu dengan program pasar kita semua itu hanya 10 juta rupiah per tahun. Ya, 10 juta rupiah per tahun. Dari mana angka 10 juta rupiah per tahun? Angka 10 juta rupiah per tahun ini muncul dari angka transaksi harian 50.000 rupiah dikali 20 hari. Gitu ya. Jadi dalam satu bulan 30 hari, kami hanya menghitung 20 hari melakukan aktivitas dagang gitu ya. Kurang lebih gitu. Itu pun transaksinya hanya 50.000 rupiah. Berarti asumsi satu UMKM hanya 1 juta rupiah transaksi selama dalam masa satu tahun. Dalam masa satu bulan. 10 bulan, dalam satu tahun kurang lebih 12 bulan, kami asumsikan hanya 10 bulan atau senilai 1 juta rupiah. Jadi diperkirakan insya Allah itu nilainya bisa mencapai sekitar 500 juta rupiah transaksi terjadi, transaksi ekonomi per DPC, atau 1 miliar per tahun per DPD. Atau kalau secara nasional, kurang lebih dengan deviasi 30% itu 40 miliar. Jadi kami sangat optimis, bahkan dari pengalaman yang ada, satu DPC itu sangat bisa merekrut minimal 50 UMKM internal, kader, dan simpatisan. Jadi sangat eh, sangat possible banget untuk bisa dikerjakan. Baik, Bapak Ibu semua, saya lanjutkan. Oke. E-katalog. E-katalog ini sarannya kami sarankan untuk dibuat ya. Sarannya bisa dibuat oleh DPC atau DPD ya dan atau DPD. Jadi kalau zaman dulu e-katalog dibuat karena memang tidak ada platformnya. Kalau hari ini e-katalog sebagai backup gitu ya, sebagai backup secara manual untuk diposting di WhatsApp grup gitu ya. Kalau si UMKM-nya nggak bisa membuat e-katalog, maka harapannya DPC bisa membuat e-katalognya gitu ya. Eh, Foto produknya nggak perlu ribet, nggak perlu sulit, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, yang penting ada ya sebagai bentuk informasi secara visual. Kira-kira begitu. Kemudian katalogisasinya ada kuliner, sembako, fashion, dan seterusnya untuk di katalog. Ya. Kemudian optimalisasi. Optimalisasi dari pasar kita semua itu kita tentu menggunakan platform marketplace yang direkomendasikan. Dan buat Bapak dan Ibu semua, nama pasar kita semua di platform marketplace yang kita tentukan menggunakan nama inisial unik. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan menemukan nama istilah pasar kita semua dalam platform marketplace tersebut, tapi Bapak Ibu mencari namanya Pakis Expo, ya, singkatan atau inisial dari pasar kita semua. Jadi nanti di platform marketplace ada kode fitur yang disebut dengan namanya Pakis Expo. Nah, semua yang masuk di situ maka otomatis termonitoring sebagai program transaksi pasar kita semua ya, by system. Baik, Bapak Ibu semua, saya koneksasi dengan Boom. Tadi pasar kita semua sudah clear terkait dengan juklak juknisnya. Kemudian ini koneksasi dengan agenda Boom. Karena nanti kelanjutan dari pasar kita semua, kita akan agendakan eventnya itu pada bulan Agustus. Boom, secara umum konsepnya ada 3 stage. Ada 3 stage. Masih seperti pola BOE 1, 2, dan 3. Yaitu stage yang pertama adalah jualan produk. Bedanya apa sama pasar kita semua? Bedanya kalau di Boom, jualan produknya itu selain jualan produk seperti biasa, seperti di pasar kita semua, dia ada presentasinya. Jadi kita akan mengoptimalisasi rumah berdaya, di mana sekretariat PKS, sekretariat DPW, DPD, dan utamanya di level DPC, itu ada waktu-waktu di mana para UMKM datang ke spot itu. Para tokoh masyarakat datang ke situ. Ngapain? Dengerin satu presentasi produk yang oke banget dan direkomendasi oleh struktur setempat. Itu untuk dikenalkan kepada tokoh masyarakat, kepada para stakeholder di masyarakat dan komunitas.
konsep utamanya, baik pasar kita semua maupun Boom, itu adalah menggerakkan mikro lokal market. Meskipun sudah menggunakan platform marketplace yang bisa membuat produk di satu kecamatan, di satu daerah dan provinsi yang ada di Jawa Barat dibeli oleh Jawa Timur, misalkan ya, di satu kota di daerah Jawa Barat dibeli oleh salah satu kota di daerah Jawa Barat yang lain, gitu ya. Karena sudah menggunakan media platform marketplace di kesempatan tahun ini, tapi tetap yang kami sangat harapkan tergeraknya, bergairahnya di mikro lokal market di satu tempat kecamatan. Jadi, dan ini sejalan dengan kemenangan dakwah di level lokal, di level mikro. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, tetap konsep rumah berdaya atau sekretariat PKS dengan program BUM dan pasar kita semua itu akan menggerakkan semua stakeholder masyarakat yang ada di data tersebut dan membuat aktif gitu ya sekretariat DPC dan DPD secara kemasyarakatan. Tentu nanti penjelasan lengkapnya nanti pas di Juklak Junis tersendiri untuk persiapan BOM ya. Ini review aja ya. Review aja. Yang kedua, stage kedua adalah opportunity. Kalau di pasar kita semua ada juga opportunity, di mana orang bisa register untuk jadi wirausahawan di salah satu UMKM yang memberikan peluang partnership, franchising, reseller. Bedanya apa sama di BOOM? Di BOOM ada momen presentasinya, di mana para usahawan UMKM yang punya gerobak, jualan, yang membangun kemitraan, membuka franchising, reseller, di setiap kecamatan diberikan kesempatan untuk bisa memperkenalkan lebih luas secara offline, gitu ya. Tentu konsepnya nanti hybrid ya. Dan ini diselenggarakan dalam konsep Pekan Expo. Hybrid event. Perbedaan lagi unik dari event boom, kalau di pasar kita semua nggak ada program investasi dan pembiayaan. Di event boom ada pitching presentation, di mana usaha-usaha yang potensial, yang sudah proven, sudah berjalan di atas 2 tahun, dengan penjualan atau laporan keuangan yang positif, mereka punya potensi untuk bisa mendapatkan pembiayaan dan atau investasi, baik dari lembaga pembiayaan, maupun dari personal. Eventnya di mana? Eventnya ada di BUM, levelnya kecamatan, kota, kabupaten. Potensial kalau sangat besar banget bisa sampai ke level provinsi. Diselenggarakan dengan konsep hybrid, optimalisasi pasar kita semua, dan lagi-lagi konsepnya low cost dan high impact. Dengan biaya yang minimal, tapi dengan dampak yang maksimal. Oke, ini untuk BUM, saya tidak jelaskan lebih detail di sini. Ini jadwal pelaksanaannya, rencana kita bulan Mei dan bulan Juni sudah mulai proses pendaftaran DPD peserta. Makanya nanti setelah pasar kita semua selesai, bagian dari rangkaian milad ke-24 ini, pasar kita semua tetap berjalan dan nanti akan paralel persiapan untuk pendaftaran pelaksanaan BUM keempat gitu. Dan insya Allah gongnya dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai dengan 6 September. Rencananya 14 hari atau ada kemungkinan 21 hari. Golden rules. Ini yang paling penting untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu semua. Yang pertama adalah low cost but high impact. Jadi semua konsep program pasar kita semua dan boom, business opportunity engagement and matching, semua program yang diselenggarakan oleh Boomcraft, harapannya konsepnya adalah low cost but high impact. Budgetnya minimal tapi dampaknya optimal. Dikerjakan kolaboratif dengan bidang badan terkait sesuai dengan Juklak Juknis. Tiga, struktur yang paling terlemah. Jadi semua konsep yang kita turunkan itu sudah dibuat dalam desain struktur DPD atau DPC yang paling terlemah secara minimalis, baik secara sumber daya manusia maupun finansial, masih tetap dapat melaksanakan program dan dapat diduplikasikan dengan cepat, masif, dan segera. Jadi insya Allah program ini sangat mudah, simple, aplikatif, dan juga insya Allah sangat memberikan dampak positif. Disclaimer. Disclaimer ini penting untuk diposting di WhatsApp group setiap hari oleh admin. Disclaimer ini untuk menegaskan ya, apa yang menjadi posisi kita sebagai partai politik. Di mana setiap transaksi jual beli yang terjadi dalam program pasar kita semua dan pengambilan peluang bisnis sebuah bisnis UMKM, panitia dalam hal ini PKS tidak bertanggung jawab atas uang prestasi transaksi atau kegagalan investasi bisnis akibat potensi resiko usaha. Ya. Yang kedua, eh, PKS hanya bertindak sebagai yang menjembatani terjadinya transaksi ekonomi yang halal
sesuai syariah dan aturan hukum. Penting untuk setiap yang bertransaksi mencermati dengan baik ya, pembeliannya, transaksinya termasuk kerjasamanya. Kira-kira begitu sebagai disclaimer. Dan Bapak Ibu semua, ini adalah kode inisial unique name dari pasar kita semua. Ada logonya, keranjang, dan ada namanya Pakis. Jadi nanti di marketplace yang kami tentukan dan setelah penjelasan saya akan dilanjutkan penjelasan marketplace yang kita tetapkan sebagai platform yang digunakan untuk pasar kita semua dan juga nanti event boom, Bapak Ibu akan mencari logo dan nama Pakis ini sebagai inisial atau unique name dari pelaksanaan program pasar kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas nanti bisa ada sesi tanya jawab. Dan untuk efektivitas waktu, setelah ini dilanjutkan penjelasan panduan bagaimana menggunakan platform marketplace yang akan digunakan oleh pasar kita semua. Platform marketplace yang akan kita gunakan namanya halmall.id. Ya, halmall.id. Jadi halmall.id ini adalah platform marketplace milik dari anak perusahaan HNI, Halal Network Internasional, dan kita gunakan sebagai media transaksi dari pasar kita semua. Dan untuk itu, insya Allah pada kesempatan ini akan dijelaskan panduan bagaimana membuka akun di marketplace, membuka toko di marketplace, bahkan sampai transaksi. Harapannya setelah ini Bapak dan Ibu bisa langsung mencoba check out belanja, membuka toko, dan kemudian mensosialisasikan. Nanti kalau ada tanya jawab terkait dengan detail teknisnya, insya Allah bisa kami siapkan. Terima kasih. Kami persilakan Mbak Yumna sama Mbak Nakia untuk Baik, bisa on cam dan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, Mbak Yumna, Mbak Akia, eh, Bang Firly, ini kita Iya, iya, punya iya. waktu menggunakan room ini cuma sampai jam 3. Oh, iya, iya. Cukuplah, Jadi, insya Allah. kalau nanti misalnya kurang, kita bisa pindah ke room yang lain ya. Siap, siap, siap. Akan digunakan oleh tim lain dari DPP jam 3.30 katanya. Ya, silakan Oke. lanjut. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Halmol gitu ya kepada Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, oke, dalam rangka mendorong program Pakis, Halmol di sini hadir untuk menjadi sarana wadah kepada Bapak Ibu semua yang mungkin sudah punya usaha agar produk-produknya itu dijual melalui Halmol gitu ya sebagai sarana marketplace-nya. Nah, di sini saya akan sedikit langsung loncat menjelaskan perihal tentang teknisnya, bagaimana Ibu dan Bapak semua bisa bergabung ke platform Halmol. Pertama-tama, Bapak Ibu, nanti kalau misalkan secara penjelasan yang saya paparkan itu kurang lengkap, Bapak Ibu bisa langsung nanti datang ke YouTube-nya Halmol untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tutorial-tutorial untuk penggunaan platform Halmol. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya dapat mendownload terlebih dahulu aplikasi Halmol melalui Play Store atau App Store di HP Bapak Ibu masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu lebih nyamannya itu menggunakan website, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi namanya www.halmol.id gitu ya. Nah, dalam rangka mendorong programnya Pakis, nanti di aplikasi Halmol itu akan ada section atau banner khusus untuk produk-produk Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ngeklik banner ini, maka yang keluar adalah produk-produk yang sudah bekerja sama dengan Pakis gitu. Nah, agar produk-produk ataupun toko Bapak Ibu itu terintegrasi dengan Pakis di platform Halmol, maka ada beberapa tahapan nih yang Bapak Ibu perlu untuk lakukan. Nah, tentunya yang pertama adalah Bapak Ibu perlu membuat akun Halmol terlebih dahulu. Tadi yang pertama download aplikasi atau langsung saja buka di website www.halmol.id. Nah, nanti yang kedua dari tim Boomcraft atau misalkan dari panitia Halmol juga akan mengirimkan informasi
perihal link khusus untuk Bapak Ibu semuanya agar langsung terpaut dengan link punya Pakis atau kode referral punya Pakis. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diminta untuk ngeklik linknya yang sudah ada kode referral dari Pakis. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengklik link tersebut, maka Bapak Ibu itu akan langsung diarahkan ke website atau aplikasi Halmol. Apabila memang Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Halmol terlebih dahulu. Nah, setelah sudah diarahkan ke website ataupun aplikasi, Bapak Ibu akan diminta untuk mendaftarkan akun. Nah, lalu apabila misalkan Bapak Ibu ternyata merupakan member HNI, berarti Bapak Ibu silahkan untuk login ke aplikasi menggunakan ID dan juga password AVO. Tapi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu belum merupakan member HNI, Bapak Ibu silahkan untuk klik daftar untuk pendaftaran akunnya. Identitas yang dibutuhkan itu hanyalah nomor telepon. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor telepon dan akan dikirimkan kode OTP. Setelah berhasil mengirimkan kode OTP, Bapak Ibu silakan untuk mengisi identitas yang diperlukan seperti nama dan juga kata sandi. Setelah hal ini selesai, nanti di sini ada bagian ID partner referral yang dimana akan terisi secara otomatis apabila Bapak Ibu dari awal menggunakan klik yang diberikan oleh panitia. Nah, tapi sekiranya ID partner referral ini tidak terisi secara otomatis, maka kode referral khusus untuk program Pakis itu adalah 7PNN M6K7 gitu. Nah, nanti kode ini juga mungkin akan kami bantu untuk share melalui grup WhatsApp. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil untuk mengisi berbagai identitas, nanti silakan langsung untuk klik daftar gitu. Nah, tapi apabila ternyata misalkan selama pendaftaran Bapak Ibu tidak mengisi ID partner referral gitu ya. Nah, atau misalkan kasusnya Bapak Ibu merupakan ID sudah punya member HNI, sudah punya akun Halmol tapi belum terpaut nih kode referralnya dengan Pakis, maka kode tersebut dapat diisi secara manual. Yang dimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu silakan untuk login terlebih dahulu. Nanti di menu profil ada referral. Tinggal diklik. Nah, setelah diklik akan ada tampilan tanda seru seperti ini. Silahkan diklik juga. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk menginputkan kode referralnya secara manual. Yang dimana kode untuk Pakis itu adalah 7PNN M6K7. Nah, setelah berhasil menambahkan partner referral, maka nanti di sini akan ada informasi bahwa Bapak Ibu semuanya sudah terintegrasi dengan program Pakis. Nah, dengan adanya proses integrasi ini, nanti Bapak Ibu produk-produknya ataupun tokonya akan jauh lebih mudah untuk dicari oleh para customer yang memang mencari produk-produk Pakis di platform Halmol. Seperti itu. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah berhasil nanti mendaftarkan akun, langkah untuk pendaftaran seller Halmol, untuk pendaftaran akun sellernya itu nanti masih menggunakan platform Halmol. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik profile, nanti akan ada pilihan yang namanya adalah toko saya. Nah, toko saya ini nanti silakan diklik Bapak Ibu dan nanti akan diminta beberapa identitas usahanya seperti misalkan foto produk, foto toko, logo toko gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk identifikasi KTP terlebih dahulu. Nah, setelah semua datanya nanti terisi, tim Halmol akan melakukan verifikasi toko Bapak Ibu semuanya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam gitu ya. Nah, nanti apabila toko Bapak Ibu semuanya sudah diterima, maka Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi SMS atau WhatsApp dari tim Halmol bahwa toko Bapak Ibu semua itu sudah bisa dipakai gitu ya. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu akan kami edukasikan lebih jauh perihal tentang bagaimana cara upload produk atau misalkan mau ikut berbagai campaign dan sebagainya macamnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk teknisnya. Mungkin apakah mau ada sesi tanya jawab dulu Pak Firly atau mau dilanjutkan ke mana? Iya, boleh tanya jawab dulu. Boleh. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh di stop share dulu.
Mbak Nakia. Oh, oke. Sebentar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Mbak Nakia. Dari Dokter Burhan ada tambahan dulu sebelum. Nggak ada, Bang Firly lanjut aja. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, silakan kita buka sesi tanya jawab ya. Dan jikalau nanti ada waktunya, karena cepat sampai jam 3, nanti kita lihat ya. Silakan nih yang angkat tangan lebih dahulu, Bu Lulu Mas Luka. Silakan, saya persilakan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mohon izin Waalaikumsalam bertanya. Yang warahmatullahi pertama, wabarakatuh. untuk e-katalog yang dimaksud adalah Halmart ini ya? Halmall ini tadi ya? Iya, jadi Atau kalau e-katalog yang dimaksud adalah e-katalognya pemerintah? Itu yang pertama. oh Kemudian yang ya, kedua, silakan. pertanyaan saya berarti jika kita kemudian mendaftar ke sana, akses penjualannya sampai seluruh Indonesia. Terus yang ketiga, kami memang pegiat pegiat untuk pendampingan UMKM, Pak, di Kota Malang. Kalau di setiap DPC insya Allah sudah ada grup-grup pasar PKS-nya sudah ada. Ya, Pertanyaan saya itu biasanya teman-teman itu yang memang pakai marketplace begitu, tetapi kekurangannya adalah mereka tidak bisa memasarkan sehingga produknya dikenal di marketplace tersebut begitu. Mohon izin disampaikan, dijelaskan. Matur nuwun. pertanyaannya udah satu paket nih, langsung ya. Iya. Jadi nanti kalau ada yang saya terlupa, tolong diulang lagi, Bu. Jadi yang pertama, marketplace ini halmall.id di bawah grupnya HNI ya, holding, itu bisa menjangkau nasional dan on prepare mudah-mudahan tahun depan bisa masuk regional. Jadi secara nasional dari Sabang sampai Merauke bisa dijangkau dan bisa difasilitasi untuk aksesnya ya. Itu satu. Yang kedua, tadi e-katalog yang dimaksud bukan e-katalog pemerintah ya. E-katalog itu maksudnya katalog digital. Jadi eh, teman-teman yang ada di struktur DPD dan DPC khususnya itu membantu UMKM untuk menyiapkan visualisasi dari produk mereka yang mereka jual. Kemudian bisa diupload masuk ke halmall.id dan juga diposting di WhatsApp group. Kira-kira begitu. Nanti dibuatin e-katalog. Kalau beberapa DPC dan DPD ada yang udah buat katalog produk UMKM yang ada di DPC-nya atau di DPD-nya. Nah, itu bentuk e-katalognya. Hanya sekarang ditambah dengan ada link Halmall, ada link toko dari masing-masing. Sehingga nanti kalau dia di broadcast lewat WhatsApp group, setiap orang mau belanja tinggal klik link tersebut. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Lulu. Sudah semua terjawab atau belum ya? Cukup ya? Oke, nanti kalau ada yang kurang bisa dilanjutkan di chat ya. Silakan Pak Zulfirman. Bisa di open mikrofon dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Fikri. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini saya kenalkan saya Zulfirman dari DPD Bintang Kalimantan Barat. Saya ingin menanyakan Pak, ini tentang hal aplikasi Helmol itu sudah diunduh berapa di kurang jelas Pak. Mbak Nakia dengar nggak? Mohon Anda maaf, Pak. aplikasi Halmal sudah Ah, berapa ah. juta? Sudah berapa juta? Dan pertanyaan saya kedua, aplikasi Halmal itu sudah berjalan berapa tahun atau berapa bulan atau jangan-jangan masih baru gitu. Dan yang pertanyaan ketiga, untuk pengiriman sudah bekerja sama dengan pengiriman yang mana saja gitu. Dan itu saja yang saya tanyakan. Oke, Mbak Nakia, silakan bisa dijawab. Oke, baik Pak. Jadi sebelumnya Halmol itu sudah ada dari tahun 2018 sebenarnya. Cuman memang dalam beberapa kurun waktu kita sempat berhenti dan sekarang kita sudah redevelop lagi. Yang dulunya kita hanya masifikasi melalui website, sekarang kita sudah ada aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu sudah available sejak tahun 2026 awal ini, Pak. Jadi memang untuk aplikasinya itu masih bisa dibilang baru gitu ya, tapi untuk Harmony sendiri itu sudah ada sejak lama.
Nah, terkait tentang pengiriman, Pak, jadi kita pengiriman itu sudah kerjasama dengan Kirimin Aja, yang artinya secara jasa kirimnya itu sudah ada macam-macam, seperti misalkan JNE, Lion, atau yang instan pun juga ada. Nah, nanti untuk jasa pengiriman ini kita kembalikan lagi kepada seller. Kira-kira di wilayahnya yang tersedia itu apa dan bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Mbak. Siap, Pak. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya Pak. Silakan ini Bu Rizka Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kamera saya rusak, jadi saya nggak Iya, nggak bisa. apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, aman. Insya Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan bisa menggunakan kode dari HNI. Namun apabila menggunakan kode HNI dari suami itu apakah termasuk eh, apakah nanti bakalan kena di ujung ya waktu data KTP dan lain sebagainya gitu? Atau tetap bisa memakai kode HNI suami untuk untuk daftar ke hal mall ini? Kode atau ID yang Ibu maksud ya? ID Maksudnya HNI kali ya? ID. Karena Ada beda Bu, saya bantu jawab aja ya. ID ya, HNI, jadi pertama disclaimer dulu buat Bapak dan Ibu semua yang hadir pada hari ini. Jadi penggunaan Halmol, karena Halmol ini ada dalam ekosistem internal kita, sehingga kita bisa optimalisasi dengan lebih maksimal. Dan penggunaannya bisa digunakan secara umum, seperti layaknya marketplace pada umumnya. Jadi tidak mesti member HNI, tapi seluruh masyarakat umum, siapapun dan apapun gitu latar belakangnya bisa menggunakan marketplace Halmol. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki membership ID HNI, itu login seperti biasa aja. Nggak ada masalah ya, Mbak Nakia ya. Login seperti biasa, hanya nanti klik link referral Pakis. Itu udah kami kirim link referral Pakis atau kodenya. Tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nakia ada kode referral. Nah, kode referralnya dimasukin. Jadi itu bukan ID HNI ya, beda ya. ID HNI itu ID member masuk. Nah, kalau dia bukan member HNI gimana? Kalau dia bukan member HNI sama, dia tinggal klik link referral Pakis, kemudian dia bikin akun. Tadi tolong dibedain, bikin akun itu bukan daftar HNI ya Bapak dan Ibu sekalian. Bikin akun itu masuk ke akun Halmol. Betul ya Mbak Nakia ya? Jadi terpisah nih. Jadi tadi Mbak Nakia berulang-ulang yang belum member HNI nanti bisa daftar akun. Daftar akun itu bukan daftar HNI ya Bapak Ibu, tapi daftar membuka akun di halmol.id, bukan pendaftaran member HNI. Beda 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 jalur ya, beda jalur. Tapi kalau Bapak Ibu sudah member HNI, masuk ke halmol.id seperti Bapak Ibu masuk ke aplikasi member yang disebut AVO. Passwordnya sama, username-nya sama. Tapi untuk bisa ngelink dengan Pakis, Bapak Ibu harus klik link referral Pakis atau memasukkan kode referral Pakis supaya masuk ke ekosistemnya atau sistem recordingnya Pakis. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya Bapak dan Ibu semuanya. Mbak Nakia kalau ada yang kurang bisa langsung tektokan aja. Silakan Pak Kak Andri Firly. dari Kabupaten Serang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini program Harmol ini bagus ya, bagus sekali. Cuman memang kita ada kendala terkait dengan beberapa jenis usaha ya. Contoh jasa-jasa ya, terkait jasa kemudian catering kan tidak bisa dijangkau seluruh Indonesia ya. Nah, barangkali bisa masukan begitu ya, Pak Ustadz, Pak Firly ya. Iya, Barangkali bisa memberikan masukan. Jadi Harmol ini, jadi semua UMKM kader, simpatisan, pelopor dan sebagainya itu bisa masuk ya. Nanti ketika saya ingin berkunjung ke daerah gitu, contoh ke Rembang atau ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, ketika saya ingin mencari di Harmol itu usaha-usaha yang saya butuhkan, contoh servis mobil begitu ya, bengkel begitu kan, bengkel kader. Nah di situ ada tuh, oh ini kader nih. Jadi dia otomatis mendaftarkan usaha dia itu di Harmol itu. Jadi tidak melulu barang ya, saya kira tidak melulu barang. Kita juga iya bisa jasa juga, jasa. jasa juga, karena memang Iya, kadang-kadang jasa juga tidak mungkin harus datang ke mana kirim ke Iden Jaya kemana-mana gitu. Nah Kabupaten Serang sudah buat klaster ya Pak Firly ya, kita sudah buat beberapa klaster usaha
ada 3 yang sejauh ini akan kita garap. Yang pertama klaster catering dan snack box. Jadi ketika ada dewan atau anggota dewan dan sebagainya ingin buat acara di daerah kecamatan mana, dia langsung menghubungi kader yang ada usaha itu di tempat di situ. Kemudian ada juga klaster servis AC. Nah, nanti ketika dia butuh servis AC, oh kader di ini mana nih yang servis AC? Oh, di kecamatan ini saya telepon lah. Nah, otomatis langsung terkoneksi. Nah, itu salah duanya yang sebagai contoh untuk kemudian kita buat matangkan nanti klaster-klaster usaha yang ada di Kabupaten Serang khususnya. Karena memang kalau kita buat satu grup pasar kita semua begitu ya di grup WA gitu ya, kadang-kadang tidak terjangkau. Kadang-kadang terjangkau. Oh, ini usahanya di mana? Ya kan saya butuhnya di sini begitu. Jadi akhirnya pasar hanya grup WA hanya sebatas seremoni saja begitu. Itu kira-kira Pak Firly ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Insya Allah memang bagian dari pengembangan platform masuk ke jasa ya Mbak Nakia juga. Sudah bagian yang kita notice sejak dari awal. Jadi bisa memfasilitasi teman-teman yang berbisnis dalam sektor jasa gitu ya. Insya Allah sudah masuk dalam roadmap penyiapan platform. Dan secara umum tadi menjawab yang pertanyaan sebelumnya ya. eh, Sebetulnya di Halmall hari ini sudah cukup banyak ya, belasan ribu lah kurang lebih merchant yang menjadi bagian dari Halmall dan sudah berjalan selama ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan seiring perjalanan waktu di tahun ini sudah on prepare lebih baik. Bu Ai Rosmalia. Oh ya, tadi saya menjawab dulu yang ada pertanyaan juga tadi mirip kayak Pak Andri yang berkaitan dengan jasa laundry tadi di room chat ada yang nanya juga ya. Ah, jadi bisa nggak itu nanti masuk dalam pasar kita semua? Untuk saat ini masih on proses persiapan untuk yang bisnis jasa. Tapi untuk boom, event boom yang bulan Agustus ya Pak Andri dan teman-teman yang bergerak di sektor jasa itu masuk dalam bagian dari program boom. Jadi mudah-mudahan nanti pas bulan Agustus nih Mbak Nakia platform Halmolnya udah ready memfasilitasi buat teman-teman yang bisnis jasa. Jadi nggak usah khawatir karena itu sudah bagian dari roadmap rencana kita gitu. Bu Ai Rosmalia silakan. Iya, terima kasih nih. Saya mewakili istri saya, maaf. Pertanyaannya ini, Pak, ketika kita onboarding ya di Halmall, kalau sebenarnya kalau onboarding kan dimanapun ya, di Tokopedia, di yang lainnya itu kan ya kita punya toko lah mudah ya. Mungkin yang menjadi pikiran saya itu, apakah ini akan lebih mempermudah untuk pemasarannya kalau hanya onboarding saja kan itu di tiap marketplace pun bisa ya. Namun apakah ini semakin mudah dalam pemasaran atau apa fasilitas yang ditawarkan oleh Hamol ini? Itu mungkin Pak. Makasih. Silakan Mbak Nakia. Baik, Pak. Bismillah. Sebenarnya untuk sarana marketing gitu ya, atau memperluas produk Bapak Ibu semua, selain nanti juga kan mungkin dari Pakis ada agenda khusus yang dapat mendorong hal tersebut. Dari sisi hal maupun kita menjalankan berbagai macam campaign, Pak, termasuk fitur-fitur yang khusus untuk mendorong promosi produk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk program terdekat, kalau dari kami yang pertama, kita juga membina istilahnya ya, para UMKM untuk belajar platform Halmol terlebih dahulu nih. Nah, setelah secara edukasinya, basic dasarnya itu sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita juga akan bantu untuk mempromosikan menggunakan program namanya afiliator. Nah, program afiliator ini tujuannya nanti salah satunya untuk memasarkan produk Bapak Ibu semuanya. Nah, di Halmol sendiri, Pak, kita juga sering mengadakan agenda seperti misalkan bazar, event-event offline lainnya untuk sebagai sarana promosi produk Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Mungkin dari Pak Fili ada yang mau ditambahkan. Iya, jadi terkait dengan marketisasi ya. Pertama tentu platform program pasar kita semua dulu, pertama program pasar kita semua yang saat ini dioptimalisasi dengan menggunakan platform marketplace dari halmol.id. Tujuannya adalah menjembatani lebih dahulu terjadinya transaksi dan perluasan spektrum market. Itu dulu yang alhamdulillah bisa lebih optimal dibandingkan periode yang sebelumnya. Yang tadinya benar-benar lokal mikro market banget, hari ini bisa kita fasilitasi sampai lebih jauh. Bahkan kita hari ini sudah persiapan kolaborasi dengan bidang tani dan nelayan.
sama bidang BPK. Tadi ada pertanyaan di room chat ya. Misalkan salah satunya produk-produk basah, kue-kue basah, bahkan bahan baku misalkan ya. Bahan baku tani nelayan. Dari kemarin dari bidang tani dan nelayan, bahan baku dari pertanian dan perikanan, itu nanti bisa difasilitasi lewat halmol.id juga. Nanti ini bagian dari progres persiapannya. Tapi secara sistem platform sudah ready. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau terkait dengan marketnya, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti program-program pemberdayaan UMKM yang disiapkan oleh Bumcraft, baik oleh DPP, DPW maupun DPD. Di mana nanti di situ ada business matching, kolaborasi program, koneksasi dengan pebisnis yang lain gitu ya. Itu banyak strategi-strategi yang bisa dikerjakan bagian dari optimalisasi market. Memang PR terbesar dari UMKM adalah bagaimana menguasai segmen marketnya supaya bisa produknya terdeliver ke pasar gitu. Tapi dalam konteks ini pasar kita semua adalah menjembatani, memudahkan Bapak Ibu untuk bertemu dengan pasar yang lebih luas. Strategi marketing itu kita akan bahas dalam mekanisme training dan program yang berbeda ya, yang insya Allah juga berkorelasi dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ya insya Allah. Baik, lanjut nih Pak Edmond. Silakan Pak Edmond. Ini ada pertanyaan nih Mbak Nakia, apakah kelebihan dari Halmol dibandingkan platform marketplace lainnya yang bisa ditawarkan ke khalayak umum? Baik, Bang Firly, terima kasih Bang Ya, Firly. silakan Pak Edmond dulu deh. Iya. Salam kenal Bang Firly Sama-sama. dari Edmond, Alhamdulillah. Bumcraft Padang. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini Kang Aceh lagi di Padang Iya, ya. iya. Kemarin Nikahan ya. baru selesai nikahan namanya. Iya. Alhamdulillah kita lihat ini di PKS kan ada potensi nih dengan hadirnya Bumcraft, kemudian adanya marketplace Halal Mart. Ini sebuah potensi yang perlu kita maksimalkan gitu. Tadi Ana lihat rupanya udah ada ya grup kita yang grup WA, tempat kita untuk bertanya lebih lanjut gitu. Karena kalau via Zoom meeting ini saja barangkali bagi kita belum terserap ilmunya yang disampaikan oleh Ibu tadi gitu. Nah, maka kita berharap yang Zoom meeting siang hari ini ada grup WA-nya Bang Firly sehingga kita bisa bertanya lebih lanjut teknis bagaimana melaksanakan kegiatan di Halal Mart itu. Di Hallmart Ya, ya. sudah saya kirim linknya ya, tinggal diklik Ya, Bapak sudah Ibu ya. ya. Barangkali nanti di situ saja diskusinya Bang Firly untuk diskusi lebih lanjut dan tentu Boleh, harapannya seluruh Indonesia, Bumcraft, DPD, PKS seluruh Indonesia bisa hadir di situ gitu. Kita saling bersinergi dan saling menguatkan. Terima kasih. Ya, link chat WA-nya sudah saya kirim di room chat. Bapak Ibu bisa join. Itu khusus untuk pasar kita semua. Dan jangan lupa juga untuk mengisi presensi kehadirannya. Baik, lanjut Pak Rian. Ini bentar lagi jam 3, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dari Kota Cirebon, dari DPD Kota Cirebon. Yang ingin saya tanyakan ini singkat gitu ya, apakah teknis fitur Halmol ini persis begitu ya dengan marketplace yang sudah ada begitu. Karena saya di marketplace itu sudah cukup lama ya, saya sudah lama. Saya tahu persis teknisnya dan segala macam. Cuman makanya tadi saya tanya soal kode referral saja kan begitu. Artinya secara teknis itu. Yang kedua, yang perlu dipromokan sebenarnya Halmol sellernya begitu. Karena nanti ketika Halmol sudah terkenal itu seller itu pasti masuk gitu. Sudah pasti masuk gitu. Itu paling sederhana begitu. Jadi menurut saya itu yang paling saya sendiri agen HNI tapi baru dengar ini Halmol. Saya baru dengar, makanya saya sendiri kok baru dengar gitu ya. Padahal saya di marketplace itu lama, saya dari 2021 itu sudah aktif sampai sekarang di 4 marketplace ya. Saya jualannya aktif begitu. Nah ini makanya kalau teknisnya apakah sama begitu ya, orang CO dan segala macam. Saya juga tahu ya kirimin Aceh itu saya paham familiar intinya seperti apa.
menurut saya yang perlu disosialisasikan adalah yang Halmol sellernya, artinya fiturnya itu atau wadah marketplace-nya ini biar nanti seller itu masuk gampang itu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nakia. Baik, siap Pak, Masya Allah. Berarti senang ya Pak, nanti ke depannya bisa belajar lebih lanjut. Bahkan mungkin saya yang belajar perihal tentang marketplace ke Bapak. Nah, sebelumnya Pak, jadi perihal tentang Halmo Seller ini, kalau misalkan secara fitur mungkin belum selengkap yang sebelah gitu ya, tapi secara perlahan itu sedang kita lengkapi. Jadi Pak, kalau misalkan untuk yang seller, itu kan nanti pendaftaran akun itu melalui Halmo app ya, ataupun Halmo website. Nah, nanti untuk upload produk atau misalkan mengelola toko, itu dapat menggunakan seller.halmol.id yang nanti informasinya akan saya kirim langsung melalui grup. Nah, tapi insya Allah di bulan ini Halmol App Seller itu juga akan rilis. Jadi ke depannya Bapak Ibu apabila misalkan ingin melakukan upload produk, melihat performa toko, bahkan ketika di acara offline gitu ya, mau menggunakan kasir Halmol sebagai pusat untuk melakukan identifikasi transaksi yang terjadi secara offline, itu juga bisa menggunakan platform Halmol Seller App. Seperti itu sih Pak, kurang lebihnya. Nah, untuk informasinya nanti akan saya kirimkan lebih lanjut ya melalui grup WhatsApp in Bapak detailnya. Ibu sekalian, sekaligus karena kita di ujung waktu, bagi Bapak Ibu sekalian pengurus DPW, DPD, dan DPC yang hari ini hadir dan berminat untuk mempersiapkan diri berpartisipasi dalam program pasar kita semua, khususnya dalam pelaksanaan Milad PKS ke-24, mohon berkenan mengisi Google Form yang saya kirim di room chat, ya, Google Form konfirmasi keberminatan ya berpartisipasi dalam program pasar kita semua. Tolong diisi oleh pengurus DPW, DPD atau DPC dari Bumcraft ya. Silahkan mengisi untuk provinsinya atau kota kabupatennya atau kecamatannya. Nanti kita akan follow up juga. Jadi ada 2 Google Form ya, satu Google Form untuk presensi kehadiran dan juga Google Form konfirmasi kesediaan berminat untuk berpartisipasi dalam program pasar kita semua. Silakan dan jangan lupa mengklik room WA group supaya nanti bisa terhubung dan bisa kita follow up lewat WhatsApp group. Berikutnya Pak dari Kabupaten mana nih? Suko mana nih? Nggak kebaca. Silakan Pak. Silakan Ustaz. Ya, langsung saja Ustadz karena udah jam 3. Ya. Ini kita adalah pemain marketplace. Intinya kita di marketplace itu kebanyakan admin. Kita cuma mau tanya admin untuk Halmol ini kira-kira total itu berapa persen. Jadi untuk menentukan harganya kan kita sandingkan dengan harga dari harga kita kemudian dari admin Halmol. Jadi kita nanti jualnya di Halmol berapa nanti kita tentukan sesuai dengan total admin di Halmol. Itu mungkin Pak Feli. Terima kasih. Ya, insyaallah, makasih Pak. Silakan Mbak Nakia. Baik Pak, itu mungkin yang jadi salah satu unique selling point-nya Halmol ya. Insya Allah untuk admin itu kita sekitar 5%, itu udah include semuanya. Nah, 5% itu diberlakukan untuk seluruh kategori produk, tapi ke depannya insya Allah akan ada penyesuaian ke setiap kategori. Tapi untuk nilai maksimalnya adalah 5%, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, sudah all in. Tapi juga fleksibel ya Mbak Nakia ya. Jikalau misalkan pada misalkan adalah produk-produk yang memang di atas rata-rata gitu ya, 5% cukup lumayan gede banget gitu. Nah, itu bisa nanti ada fleksibilitas. Salah satu kelebihannya juga ya tadi Bapak Ibu sekalian, apa sih kelebihan Halmol dibandingkan dengan yang lain? Adalah karena ini bagian dari internal kita gitu ya. Jadi insya Allah masih berada dalam keluarga sendiri. Ada lagi yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Bisa raise hand. Masih ada ya. Silakan Pak, Bapak atau Ibu Dwi Agus. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, saya sebenarnya mau tanya tentang data yang Halmol sajikan kepada seller-seller yang
masuk ke platformnya gitu. Apakah seperti apa namanya sebelah toko sebelah kan kita bisa lihat data gitu ya, berapa pengunjung yang datang, barang apa sih yang dibutuhkan gitu, yang banyak dicari gitu. Itu kan bisa kita lihat data di marketplace ya. Apakah di Mahal Mall juga sama seperti itu? Kita bisa mengetahui Halmall ini hari ini atau saat ini yang aktif online berapa banyak, dia mencari barang apa saja dan berapa banyak frekuensinya gitu. Seperti marketplace yang lainnya lah gitu. Sehingga kita bisa mensosialisasikan ke teman-teman UMKM bahwa ini bisa apa namanya bisa bagus untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM yang ada di daerah gitu Ustaz. Ini itu Ustaz yang ingin ditanyakan, apakah hal ini menjadikan data yang bisa kita analisa sebagai dasar pasar kita ke depan gitu Ustaz. Terima kasih. Silakan Mbak Nakia. Baik, Pak. Untuk dashboardnya sendiri, saat ini yang dapat kami provide itu masih dashboard basic ya, Pak. Seperti misalkan penjualannya, tapi terus habis itu performa penjualan secara keseluruhan. Tapi untuk detail hingga sarana analisis ataupun untuk sebagai sarana marketing Bapak Ibu semuanya itu belum kami provide, tapi bisa menjadi masukan untuk kita semua. Dan untuk informasi perihal analisis data marketing ini sebenarnya juga masih kami kelola secara pribadi dan apabila nanti kami punya kelas khusus itu nanti bakal jadi sarana edukasi yang akan kami berikan kepada UMKM melalui program-program binaan yang akan kami jalankan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Terakhir, Bu Rizky Hayati, silakan. Ya, bismillah. Pak, yang mau saya tanyakan itu, apakah kami di pengurus DPD bisa mendapatkan informasi seller-seller tersebut yang berada di daerah Pekanbaru, yang dari daerah kami gitu. Kayak misalnya kan seperti mereka itu siapa, atau mungkin jenjang sampai ke jenjangnya apa gitu. Itu bisa nggak ya kami dapat itu? Terus satu, terus kedua, apakah kita sebagai kita yang sebagai pembeli nih, kita bisa tahu bahwa ini nih seller kita yang kader gitu, yang ya maksudnya kan karena Ya. kan target kita di Boomcraft salah satunya adalah kan membuat para seller-seller Ya, kader betul ini Bu. upgrade gitu. Nah, itu eh, informasi tersebut tuh bisa nggak kami data agar kami tahu juga gitu performa kami sebagai pengurus tuh udah di track apa enggak nih gitu. Itu sih. Masih. Terima kasih Bu Rizky Hayati. Pertanyaan sangat bagus dan sekaligus penutup yang sangat baik di pertanyaan ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, insya Allah data-data yang dibutuhkan untuk analisis perkembangan rekrutmen UMKM, perkembangan pemberdayaan UMKM, insya Allah bisa disediakan ya. Karena ya tadi lagi-lagi ya, karena ini bagian dari internal keluarga, insya Allah banyak fleksibilitas yang bisa dimudahkan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah terkait dengan kebutuhan tersebut jangan khawatir, itu bagian dari MOU kesepahaman ya antara kami dengan teman-teman di Halmall. Jadi untuk data-data tersebut insya Allah bisa di-provide. Tapi bukan berarti apakah ini kader atau tidak kader itu kita nggak tahu tuh Bapak Ibu sekalian. Tapi yang pasti sepanjang mereka ngeklik link referral Pakis, berarti dia masuk dalam ekosistem program Pakis. Pasar kita semua bisa dipahami ya. Tapi kita nggak bisa mengkategorikan apakah dia, apalagi sampai jenjang ya. Ini jenjangnya jenjang apa nih? Nggak bisa dilihat di data tersebut. Tapi dia ada dalam circle pasar kita semua, kira-kira begitu. Jadi nanti misalkan Ibu tadi dari Pekanbaru, kota Pekanbaru, kecamatan apa, itu kita bisa provide datanya. Ini UMKM-UMKM-nya dan transaksi. Makanya nanti di agenda Boom juga nih, Dr. Burhan ya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, itu kan kita biasa ada apresiasi tuh, DPD terbaik, ya DPW terbaik, UMKM terbaik. Nah, dari mana datanya? Datanya tentu di-provide dari data yang terrecord lewat Halmall gitu. Kalau dulu konsepnya direcord secara manual, sekarang sudah direcord secara otomatis, secara digital gitu. Jadi insya Allah terkait dengan kebutuhan data itu tersebut ada, tapi apakah mendetek ini kader atau bukan, internal dengan jenjang apalagi itu kita nggak bisa tahu. Tapi dia ada dalam
ekosistem atau circle-nya pasar kita semua. Mudah-mudahan menjelaskan dengan baik. Sekaligus kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih Mbak Nakia, Mbak Yumna, dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami reminder ada 2 Google Form. Google Form pertama adalah Google Form presensi kehadiran di pertemuan sore hari ini. Tolong bisa diisi semuanya. Google Form kedua bagi Bapak Ibu semua pengurus DPW, DPD, dan DPC yang berminat ya untuk menjalankan program pasar kita semua khususnya dalam rangkaian persiapan Milad PKS ke-24. Tolong juga isi link Google Form yang kedua. Dan kemudian ada WhatsApp group yang WhatsApp group itu untuk khusus terkait diskusi tentang pasar kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Dr. Burhan. Mohon maaf lahir batin. Sehat walafiat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Firly dan tim ya yang hari ini memberikan eh, update tentang Juklak dan Juknisnya. Eh, Tadi semua materi yang disampaikan juga link-link Google Form-nya insya Allah akan disebarkan ke semua DPD melalui pengurus Bumkrab DPW. Nanti kita akan sampaikan ya setelah ini segera. Jadi dan juga tadi sudah ada link ke Google ke WA Group ya. Nanti semua akan disampaikan. Terima kasih sekali lagi atas ikhtimam dari Bapak Ibu semuanya. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih semua. Wan.